Salam, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ICM bab yang ke-20 yang bertajuk kedatangannya yang kedua kali. Bagian E, janji kedatangannya kembali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia adalah satu pokok yang paling penting bagi orang-orang Kristen. Para penulis kitab Perjanjian Baru telah membicarakannya lebih dari 300 kali dalam bahasa yang digunakan hampir selalu bernadahkan bahwa hal itu sangat penting. Yang terutama perlu diketahui bahwa kedatangannya yang kedua kali adalah pasti. Yang pertama, Yesus berbicara tentang kedatangannya kembali. Dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang kedua, malaikat-malaikat menguatkannya. Kisah Rasul 1 ayat 10 ayat yang ke-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang ketiga, hal kedatangannya yang kedua itu telah dipakai orang-orang Kristen yang pertama untuk saling menguatkan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat 18, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang keempat, Roh Kudus bersaksi tentang kedatangannya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang akan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bahagian B, bagaimanakah Yesus datang kembali? Yang pertama, tidak terduga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Yang kedua, seperti kilat. Dalam Matius 24 ayat 27, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Yang ketiga, dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang keempat, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dalam Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang kelima, semua orang akan melihat kedatangannya. Dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Bagian C, kejadian-kejadian dramatik yang akan terjadi. Yang pertama,
Misteri yang telah ada selama berabad-abad akan digenapi. Di dalam Wahyu 10 ayat 6 dan 7, tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dan malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Yang kedua, umat Allah akan masuk dalam kemuliaan mereka yang penuh. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang ketiga, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan untuk hidup. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami bersama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Yang keempat, orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu dengan Dia. Di dalam Matius 24 ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari hujung langit satu ke hujung langit yang lain. Yang kelima, segala makhluk akan dibebaskan dari perbudakan mereka. Di dalam Roma 8 ayat 19 sampai 21, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yang keenam, semua musuh akan dihancurkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 24 dan 25, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yang ketujuh, setan akan dibelenggu. Dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Yang ke-8, penghakiman akan dilaksanakan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kekuatannya. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, suatu kerajaan yang tidak akan binasa akan didirikan dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Sekian pembelajaran kita dalam bab yang ke-20, dan kita akan bertemu lagi di dalam bab yang seterusnya. Shalom.